Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 206-210. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Sebagai peringatan, apakah aku yang diperingatkan? Sudut mata Gulinuan berkedut karena hatinya merasa cemas. Dia mengeluarkan beberapa koin yang sangat banyak dan memasukkannya ke tangan Kasim sebelum bersiap untuk pergi ke istana. Hanya beberapa langkah kemudian, dia bertemu dengan Kasim dekrit kekaisaran lainnya yang juga bergegas ke Imperial Chollege. Selamat, Tuan Gu. Gulinuan bertanya tanpa sadar, Kasim, apa kesenangannya? Tuan Gu mungkin tidak tahu, tetapi akademisi kekaisaran di perguruan tinggi kekaisaran Anda memperoleh jasa dalam memadamkan pemberontakan, jadi Yang Mulia mengirim saya untuk memberikan hadiah, mempromosikannya. Gulinuan terkejut dan berteriak, kenaikan jabatan lagi. Tadi ada Kasim yang mau menaikkan jabatannya. Kenapa dia naik jabatan 2 kali berturut-turut? Kasim yang membawahi dekrit kekaisaran berkata, Yang Mulia berkata bahwa yang pertama adalah karena orang lain tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan akademisi kekaisaran telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, oleh karena itu ia ingin mempromosikannya ke peringkat ke-6 atas. Sedangkan kali ini, akademisi kekaisaran telah berkontribusi dalam memadamkan pemberontakan dan melakukan jasa besar di perbatasan selatan, jadi ia dipromosikan lagi ke peringkat ke-5 bawah. Gulinuan mengeluarkan beberapa koin yang sangat berlimpah dan diam-diam memasukkannya ke tangan Kasim sebelum bergumam, oh, jadi itu adalah sumbangannya. Akademisi kekaisaran adalah akademisi dari Imperial Chollege kita, baginya untuk diberi penghargaan atas sumbangannya, saya juga merasa terhormat. Benar sekali, Kasim dekrit kekaisaran itu tersenyum lebar saat dia bergegas pergi. Gulinuan terus berjalan menuju istana dengan pikirannya melayang ketika ia bertemu dengan seorang Kasim yang juga merupakan pejabat istana. Ketika Kasim itu melihatnya, ia tersenyum lebar. Selamat, Tuan Gu. Selamat. Gulinuan bertanya dengan wajah muram, Kasim, apa untungnya? Yang Mulia memerintahkan saya untuk membawa dekrit untuk mempromosikan akademisi kekaisaran. Kasim tua itu kemudian melanjutkan, akademisi kekaisaran Kinmu merawat luka-luka guru kekaisaran, oleh karena itu dia dipromosikan menjadi bangsawan istana peringkat 5 atas, menerima perlakuan yang sama seperti para direktorat. Dipromosikan 3 kali dalam sehari, ini adalah kegembiraan yang luar biasa bagi akademi kekaisaran Anda. Gulinuan mengangguk tanpa emosi dan mengeluarkan beberapa koin yang sangat banyak untuk dijejalkan ke tangan Kasim tua itu tanpa diketahui siapapun. Dia tersenyum paksa dan berkata, saya juga merasa terhormat. Ketika Kasim itu pergi, wajah Gulinuan berubah menjadi hitam pekat. Dengan Kinmu yang dipromosikan dan dia yang diturunkan jabatannya, dia akan segera berada di level yang sama dengannya. Gulinuan bahkan harus mengeluarkan cukup banyak uang karena yang lain dipromosikan 3 kali berturut-turut. Jika dia terus dipromosikan, akulah yang harus memanggilnya Tuan. Gulinuan menenangkan diri dan pergi menemui Kaisar untuk menyerahkan daftar korban. Kaisar Yanfeng saat ini sedang membaca catatan peringatannya, dan saat Gulinuan masuk, dia mengangkat kepalanya untuk mengambil daftar itu. Setelah melihatnya, dia berkata dengan sedih di hatinya, semua sarjana ini adalah bakatku, pilar masa depan kekaisaran. Hanya karena berita itu bocor, mereka dilukai oleh para bajingan itu. Aku ingin membunuh. Keringat dingin membasahi dahi Gulinuan. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena dia tidak tahu apakah Kaisar akan ingin membunuhnya juga jika dia menyela. Kaisar Yanfeng berdiri dan berjalan ke sana kemari. Tiba-tiba dia membanting meja dan bertanya dengan getir, saya baru saja menyampaikan dekrit kekaisaran tentang lokasi pengalaman sarjana di titik keberangkatan, jadi bagaimana mereka bisa disergap? Gulinuan, Menteri Gu, katakan pendapatmu, siapa yang membocorkan berita itu? Gulinuan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu, melihat situasi pertempuran di Lizu, Hakim Prefektur Lizu telah menyerbu Kabupaten Dir. Ketika direktorat dan cendekiawan tiba di Lizu, para pemberontak mengeksekusi pemandu jiwa dengan tepat. Ini berarti para pemberontak tahu waktu yang tepat ketika para cendekiawan akan mencapai Lizu, seolah-olah mereka memiliki firasat. Mereka seharusnya menerima berita tentang para cendekiawan yang datang untuk sebuah pengalaman yang menjadi alasan mengapa mereka masih memiliki kekuatan untuk memanggil iblis dan banyak jiwa bahkan setelah menyerbu Kabupaten Dir. Ini berarti bukan direktorat atau cendekiawan yang membocorkan berita dan
Dia bersiap untuk melanjutkan. Dan saya atau pejabat tinggi lainnya yang membocorkan berita itu. Pengkhianat itu ada di antara kita. Kaisar Yan Feng mencibir. Sepertinya ada beberapa orang di antara kita yang ingin aku menggeser pantatku, memberikan tahta kepada mereka. Selain kamu dan aku, mereka yang datang hari itu untuk berdiskusi dan mengetahui tentang masalah ini semuanya adalah pejabat tinggi tingkat pertama, guru putra mahkota, serta Situ, Sikong, dan Adipati. Menurutmu siapa yang berkhianat di antara mereka? Butiran besar keringat mengalir di dahi Gulinuan saat dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kaisar Yan Feng meliriknya dan mendengus dingin. Kau tidak berani mengatakannya. Sepertinya kau tidak setia padaku. Keringat dingin membasahi dahi Gulinuan. Menteri ini telah dibekukan di reruntuhan besar selama lebih dari 200 tahun, jadi saya tidak mengenal para menteri istana kekaisaran, oleh karena itu saya tidak berani berbicara. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, aku akan memaafkanmu. Aku pada dasarnya lamban dan sangat bodoh. Pedang pelindung juniorku bahkan ditipu oleh akademisi kekaisaran yang menunjukkan betapa bodohnya aku. Kaisar Yan Feng tersenyum dengan sangat marah dan menunjuk hidungnya. Berhentilah bertele-tele, akademisi kekaisaran menipu pedangmu, tetapi kau seharusnya menundukkan kepala dan meminta maaf kepadanya untuk meminta pedangmu kembali. Jika kau bodoh, apa perlunya kau menjadi kanselir agung? Kau bisa berkemas dan pergi. Katakan padaku, siapa yang kau curigai? Gulinuan menggertakkan giginya dan mengangkat kepalanya. Beberapa guru putra mahkota mencurigakan. Apa katamu? Kaisar Yan Feng tidak mampu menahan amarahnya dan kekuatan kaisarnya meledak, menekan Gulinuan untuk menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, Kaisar Yan Feng menjadi jompo dan melambaikan tangannya. Menteri Gu, Anda sangat pintar, mundurlah. Gulinuan dipenuhi keringat dingin saat dia perlahan terjatuh ke belakang. Kembalilah, kata Kaisar Yan Feng. Rambut Gulinuan berdiri tegak, dan dia bersiap untuk berjalan kembali. Kaisar Yan Feng berkata perlahan, kali ini guru kekaisaran memberikan kontribusi yang besar, dan aku belum memberinya hadiah. Menurutmu, hadiah apa yang harus kuberikan padanya? Gulinuan menundukkan kepalanya. Apa yang bisa diberikan kaisar sebagai hadiah kepadanya? Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang lain. Gulinuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, hadiahi guru kerajaan dengan wanita cantik dan uang. Kau punya ide yang sama denganku. Kaisar Yan Feng mendesah. Aku hanya takut dia akan menolak mereka seperti yang selalu dia lakukan. Gulinuan ragu sejenak sebelum berkata, banyak hal terjadi kali ini, jika guru kekaisaran benar-benar pintar, dia pasti akan menerimanya. Kaisar Yan Feng tertegun, lalu tersenyum. Kau juga orang yang pintar, aku tidak memperingatkanmu dan kau tidak perlu diperingatkan. Mundurlah. Jangan terus-terusan mengganggu akademisi kekaisaran. Kau tidak bisa mengganggunya, kekuatannya berada di luar imajinasimu. Setiap kali kau menyusahkannya, aku merasa malu padamu. Kau adalah seseorang yang kutempatkan di posisi penting meskipun semua orang menentangnya, aku tidak ingin terus-terusan membersihkan kekacauan yang kau buat. Gulinuan merasa malu saat dia terjatuh ke belakang dan berpikir dalam hati, aku tidak bisa mengganggunya. Aku tidak bisa mengganggunya. Aku, orang penting di jalur iblis, salah satu dari sedikit tokoh penting di jalur iblis tidak bisa mengganggu bocah dari alam 5 elemen. Apakah aku hidup beberapa ratus tahun terakhir ini sia-sia? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi kembali membaca catatan peringatannya, lalu tiba-tiba meletakkan kuas merahnya, dan menjadi linglung. Saya pernah duduk di kursi ini ketika saya berusia setengah baya sementara beberapa putra lainnya bahkan telah meninggal karena menunggu lama. Sepertinya putra mahkota saya tidak ingin menjadi seperti saya dan menunggu di kursi putra mahkota terlalu lama. Di Imperial College, Kinmu menerima 3 dekrit kekaisaran dan jabatan resminya dinaikkan ke peringkat kelima teratas bangsawan istana. Bangsawan istana adalah posisi kesejahteraan dan tidak memiliki kekuasaan nyata. Orang-orang di dalamnya adalah pejabat sipil kekaisaran, tetapi mereka masih pengembara. Jelaslah bahwa kaisar masih memiliki beberapa keraguan karena Kinmu adalah master dari sekte iblis surgawi. Kaisar tidak akan memberinya kekuatan nyata sehingga semua lapisan masyarakat tidak akan dipenuhi dengan penjahat dari sekte iblis. Kinmu melemparkan 3 dekrit kekaisaran ke ruang barat, sangat terkejut. Dia masih mengolah 4 transformasi lainnya di alam 5 elemen. Ketika menuju ke selatan untuk meredakan pemberontakan, pengajar kerajaan perdamaian abadi telah memberi mereka banyak petunjuk, jadi ketika Chen Wanyun, Si Yunxiang, dan yang lainnya kembali dari perbatasan selatan, mereka segera menuju ke lantai catatan surgawi untuk mencari teknik alam 5 elemen.
Si Yunxiang bahkan meminjam tablet buku akademisi kekaisaran dari Qin Mu untuk memasuki lantai ketiga lantai catatan surgawi untuk menelusuri teknik-tekniknya. Qin Mu menyerap dan mengirimkan kekuatan bintang Saturnus, dan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Kakinya menyatu menjadi satu dan berubah menjadi ekor ular. Dengan kepala manusia dan tubuh ular, tingginya hampir 10 meter. Pada saat yang sama, dua gerbang yang tertutup rapat muncul di belakangnya. Selama perjalanan ke selatan, ia telah berhasil mengolah transformasi Dewa Merkuri Sovereign, Mars Sovereign, Jupiter Sovereign, dan Venus Sovereign. Hanya bentuk Saturn Sovereign yang ia rasa sulit untuk diolah. Tidak peduli seberapa padat ki vitalnya, ia tidak dapat membentuk bentuk Saturn Sovereign yang paling sempurna. Ketika dia menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa kali ini, gerbang yang tertutup rapat di belakangnya perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Namun, kata-kata di atasnya masih kabur, dan dia tidak dapat memahaminya. Saturn Sovereign sangat istimewa di antara Five Elements Star Sovereign. Teknik Saturn Earth Marquis adalah kepala dari 5 elemen dan secara tak terduga sulit untuk dikembangkan, terutama gerbang di belakang Saturn Sovereign. Qin Mu berhasil berubah menjadi wujud Saturn Sovereign, tetapi gerbang di belakangnya tidak pernah sepenuhnya terwujud. Kata-kata di sana selalu kabur. Dari langit, cahaya kuning bumi terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan bintang dari elemen bumi melonjak keluar dan menstabilkan tubuh transformasi dewanya. Secara bertahap, Qin Mu menemukan bahwa bentuk penguasa Saturnus masih memiliki lebih banyak perubahan. Penampakan sebuah gulungan muncul di tangannya. Ketika ia melihat penampakan gulungan itu, tulisan di atasnya masih kabur. Namun, dari garis-garis aneh di sana, tulisan di gulungan itu seharusnya adalah aksara kecebong. Itu tampak seperti matahari, bulan, serangga, dan ikan, yang berbeda dari tulisan zaman modern. Qin Mu telah belajar dari Tuli, sarjana hebat ini, selama hampir 10 tahun. Tuli memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang teks-teks kuno, tetapi dia belum pernah mengajari Qin Mu tentang aksara kecebong semacam ini. Qin Mu menoleh dan melihat tulisan pada penampakan gerbang. Meskipun masih kabur, dia bisa melihat kemiripan antara tulisan pada gulungan dan gerbang. Teks macam apa ini? Qin Mu samar-samar bisa merasakan ada yang aneh. Jika setiap praktisi seni bela diri dari alam 5 elemen memiliki gerbang seperti itu di belakang punggung mereka dan sebuah gulungan di tangan wujud penguasa Saturnus mereka, pasti ada seseorang yang telah mempelajari tulisan di gerbang dan gulungan itu secara menyeluruh dan menganalisis maknanya yang mendalam. Jadi mengapa guru kekaisaran tidak menyebutkan apapun tentang itu? Mungkinkah wujud Saturn Sovereign milik orang lain tidak memiliki gerbang maupun gulungan? Saat Qin Mu sedang berpikir, sebuah suara jahat yang dalam terdengar di benaknya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, ini adalah tulisan Yudu. Bagaimana mungkin orang lemah sepertimu mengenali tulisan Yudu? Rambut Qin Mu berdiri tegak, dan dia berkata dengan panik, siapa? Siapa yang berbicara di tubuhku? Berakting. Suara itu tertawa. Berapa lama lagi kau akan berakting di hadapanku? Ketika aku meminjam matamu untuk melihat pertempuran guru kekaisaran perdamaian abadi, apakah kau tidak mengenaliku saat itu, pemanggil penguasa Dutian? Sekarang Qin Mu benar-benar merasakan dingin yang menusuk tulang. Ketika guru kekaisaran perdamaian abadi bertempur hebat di kota Daxiang, dia berdiri di puncak gunung untuk mengamati pertempuran, tetapi dia tidak dapat melihat gerakan para praktisi yang kuat. Raja Iblis Dutian kemudian meminjam matanya untuk mengamati pertempuran yang memungkinkannya melihat gerakan guru kekaisaran perdamaian abadi, guru miskin, dan yang lainnya dengan jelas. Dia bahkan dapat memahami keajaiban gerakan mereka yang mengerikan. Namun, Qin Mu mengira dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik dan tidak memperingatkan Raja Iblis ini. Namun sekarang terlihat bahwa pikiran-pikirannya yang kecil sama sekali tidak berguna. Raja Iblis Dutian telah lama mendeteksi gejolak di dalam hatinya dan menebak apa yang sedang dipikirkannya. Pemanggil iblis bodoh, tidak ada gunanya melakukan trik yang menurutmu pintar di depan penguasa besar Dutian. Suara Raja Iblis Dutian bergema di benaknya, membuat telinganya berdengung karena getarannya. Lebih baik bagi orang lemah sepertimu untuk tidak bermain trik di hadapanku. Kau tidak bisa membayangkan betapa kuatnya aku. Layani aku, sembahlah aku, itulah satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Qin Mu menenangkan diri dan tiba-tiba tersenyum. Pemimpin besar Dutian, akulah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini yang masih memahami perintah rune pengirim dewa pemindah hantu. Aku juga satu-satunya yang masih bisa menjalankan mantra ini. Raja Iblis Dutian terdiam. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi, anak nakal yang menarik, kau benar-benar berani menawar denganku. Baiklah, baiklah. Qin Mu merasa gelisah,
tidak yakin apakah ia akan berhasil dalam tawar-menawar ini. Jika ia tidak berhasil dan iblis ini berselisih dengannya, kemungkinan besar ia akan mendapat masalah. Jika dia berhasil dan tetap hidup, dia bisa meminta kepala desa dan yang lainnya untuk perlahan-lahan membunuh Raja Iblis Dutian saat dia kembali ke desa. Dari tindakan Raja Iblis Dutian, jelas masih mungkin untuk membunuhnya. Lagi pula, ketika Kinmu dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melakukan perjalanan bersama, Raja Iblis Dutian tidak bergerak dan bersembunyi diam-diam di tubuh Kinmu. Hanya ketika Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bertarung dengan eksistensi tingkat Master Sekte seperti Guru Miskin, Raja Iblis Dutian berani meminjam mata Kinmu untuk mengamati situasi pertempuran. Dia melakukan itu untuk mengetahui kekuatan sejati Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan juga untuk mencari kelemahannya. Namun, Kinmu dikelilingi oleh para ahli dari Sekte Iblis Surgawi saat itu, jadi dia tidak bersuara. Setelah itu, ketika Kinmu merawat Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, Raja Iblis Dutian juga terdiam. Setelah Kinmu berpisah dengan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia bertemu si Cacat dan si Tua Ma di Universitas Kekaisaran, jadi Raja Iblis Dutian juga tidak keluar. Sekarang setelah Old Ma dan Kripel tidak ada lagi dan Kinmu sendirian, dia akhirnya muncul. Jika Guru Kekaisaran, Ma Tua, dan si Cacat tidak bisa mengancamnya, dia tidak perlu bersikap hati-hati. Dengan kata lain, dia membuat kesalahan besar. Ini berarti dia bisa dikalahkan, tidak seperti Li Tianxing di hati Dao Nenek Si yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Selama seseorang cukup kuat, iblis masih bisa disingkirkan. Dutian sudah tamat, hanya kegelapan yang tak berujung yang tersisa. Itulah sebabnya saya perlu menemukan dunia baru bagi orang-orang Dutian saya, tempat di mana mereka dapat hidup dan berkembang. Suara Raja Iblis Dutian terdengar. Aku bersusah payah menyampaikan perintah rune pengirim dewa pemindah hantu ke dunia ini dan sekarang, hanya kaulah yang tersisa yang mengetahui mantra ini. Kau harus tahu aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kinmu kini benar-benar merasa tenang dan menghela napas lega. Jadi kau ingin aku memanggil iblis lagi, memanggilmu. Raja Iblis Dutian menjelaskan dengan sabar, dulu aku punya ide ini, tetapi aku melihat bahwa ada makhluk-makhluk kuat di dunia ini juga, jadi aku hanya ingin meminjam tanganmu untuk mengirim beberapa orang ke sini. Aku tidak ingin memicu perang antara praktisi kuat dari kedua dunia, itu tidak baik untukmu maupun untuk kita. Dutianku sudah berakhir, dan aku hanya tidak ingin rasku dimusnahkan, aku tidak punya keinginan untuk menguasai dunia ini. Percaya, dasar bodoh, pikir Kinmu dalam hati. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika dia mengatakannya, Raja Iblis Dutian akan dengan mudah membunuhnya. Dengan kesadarannya yang mengalir dari tubuh Kinmu, dia memiliki sejumlah kekuatan sihir. Kekuatan iblis ini jauh lebih unggul daripada kekuatan Kinmu sendiri. Jika Raja Iblis Dutian berselisih dengannya, kesadaran dan kekuatan sihir ini mungkin tidak akan kesulitan untuk menyingkirkannya. Raja Iblis itu punya kepentingan dengan dia, jadi dia tidak akan menyerangnya. Namun, jika dia tahu bahwa Kinmu tidak berniat memanggilnya, kemungkinan besar dia akan berselisih dengannya. Kau tidak perlu memanggilku, panggil saja rakyatku, kata Raja Iblis Dutian. Setelah itu, aku akan meninggalkanmu dan kau bisa menjalani hidupmu dengan tenang. Kau hanya perlu membantuku dengan hal kecil ini dan aku akan menjelaskan kepadamu kata-kata di gerbang itu. Kinmu tersenyum. Kemungkinan besar tetuaku akan mengenali kata-kata di gerbang itu, jadi tidak perlu merepotkan Raja Iblis. Keke, mengenali, itu adalah kata-kata Yudu, bahkan jika dia mengenalinya, apakah kamu bisa membacanya? Raja Iblis Dutian kemudian menambahkan dengan santai, tidak ada gunanya jika kamu tidak bisa membaca kata-kata Yudu. Gulungan itu juga mencatat mantra Yudu, tidakkah kamu ingin mengetahuinya? Tatapan mata Kinmu goyah. Apa gunanya mempelajari kata-kata Yudu jika aku bahkan tidak bisa membaca kata-kata di gulungan atau gerbang? Selain itu tidak banyak memengaruhiku bahkan jika aku tidak mempelajarinya. Raja Iblis, aku tidak perlu membuat kesepakatan denganmu. Hahaha, Raja Iblis Dutian tertawa. Sepertinya kau masih belum memahami keajaiban sejati dari alam tempatmu berada. Selama kau mempelajari kata-kata Yudu, kau akan lebih kuat dari Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Bukankah Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengatakan bahwa yang lain adalah segitiga sementara dia adalah garis lurus? Selama kau mempelajari kata-kata di gerbang, garis lurusmu akan lebih panjang darinya. Suaranya bergema di seluruh pikiran Kinmu, tanpa posisi yang pasti. Kadang-kadang datang dari kiri dan kadang-kadang dari kanan, sementara di waktu lain terdengar dari depan dan kadang-kadang dari belakang kepala, membuat Kinmu tidak dapat membedakan dari mana asalnya. Orang lemah sepertimu mungkin tidak tahu apa itu Yudu.
Biar aku beritahu, Yudu adalah tujuan akhir setelah kalian manusia mati. Semua jiwa akan memasuki sana, tanah tempat tinggal Pangeran Bumi Agung, yang akan menguasai dunia tempat semua makhluk hidup pergi setelah mereka mati. Dia adalah dewa yang sangat kuno, dewa primitif yang mengendalikan kematian. Bahkan para dewa dan Buddha pun menjadi budaknya setelah mereka meninggal. Yudu bukanlah neraka yang disebutkan oleh para dewa dan Buddha. Neraka digunakan untuk menakut-nakuti kalian para manusia, sedangkan Yudu 100 kali lebih kejam daripada neraka. Dengan menguasai kata-kata Yudu dan mantra Yudu, kamu akan memperkuat jiwamu, dan ini adalah tangga untuk menjadi dewa. Kinmu sangat tersentuh dan tersenyum. Tidak ada bukti hanya dengan kata-kata, dan apa yang kau katakan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Katakan padaku mantra dari Yudu dan aku akan mempercayaimu. Raja Iblis Dutian terkekeh. Kau seharusnya tahu. Kinmu tertegun sejenak dan berteriak, pemandu jiwa. Pemandu jiwa adalah mantra dari Yudu. Soul Guide bukanlah mantra Yudu yang lengkap, melainkan, itu adalah mantra Yudu yang direkonstruksi oleh manusia fana di duniamu menggunakan bahasa manusia fana. Itu jauh dari kekuatan mantra Yudu yang sebenarnya. Raja Iblis Dutian berkata, mantra Yudu yang sebenarnya menggunakan kata-kata Yudu dan kata-kata itu jauh lebih rumit daripada rune duniamu. Rune-runemu hanyalah kata-kata Yudu yang disederhanakan. Hati Kinmu bergetar saat melihat penampakan gulungan itu. Kata-kata pada gulungan ini ditulis menggunakan bahasa Yudu. Soul Guide dapat mengembalikan jiwa orang yang telah meninggal. Namun, jika seseorang menguasai bahasa Yudu dan menggunakannya untuk melaksanakan mantra, seberapa kuat mantra tersebut? Masih ada satu hal lagi. Raja Iblis Dutian berkata bahwa kata-kata Yudu harus dibaca untuk dapat menguasai dan melaksanakannya. Kalimat ini bukanlah kebohongan. Saat itu di permukaan sungai bergelombang, Taois dari Sekte Sembilan Hantu telah menggunakan pemandu jiwa dan menyanyikan lagu rakyat yang samar. Hal ini membuat kabut hitam mengalir ke depan, dan gerbang kegelapan yang mengerikan telah muncul di jantung sungai. Sebagian besar perkataan Raja Iblis Dutian adalah kebohongan, tetapi tetap ada beberapa kebenaran di dalamnya. Raja Iblis, aku pernah melihat seorang tetua di tepi sungai pada malam hari sedang menuntun orang mati. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa tetua itu adalah pembawa pesan kematian. Bagaimana pembawa pesan kematian ini berhubungan dengan Yudu? Tanya Kinmu setelah mengingat kejadian itu. Raja Iblis Dutian menjawab, hanya dewa pembawa pesan di bawah Earthbound untuk menjaga ketertiban. Apakah kamu ingin belajar bahasa Yudu atau tidak? Belajar. Kinmu mengedipkan matanya dengan polos dan berkata, cepat ajari aku. Raja Iblis Dutian terkekeh. Setelah kau memanggil para iblis dan membawa rakyatku, aku akan mengajarimu. Kinmu ragu sejenak, jika kau tidak menepati janjimu setelah aku memanggil mereka, bukankah aku akan dirugikan? Bagaimana dengan ini, aku akan membuat mekanisme kayu yang bisa kau masuki. Kau kemudian dapat memanggil iblismu sendiri dan yang lainnya. Kau akan dapat mengajariku bahasa Yudu dan memanggil subjeknya sendiri. Bukankah itu akan menyenangkan dan memuaskan semua orang? Raja Iblis Dutian mencibir, itu saran yang bagus. Tapi setelah aku meninggalkan tubuhmu, kau akan bisa memanggil orang untuk datang dan membunuhku saat berikutnya. Apa kau pikir aku sebodoh itu? Aku akan tetap berada di tubuhmu, dan kau akan mengadakan pengorbanan besar untuk memanggil iblis. Setelah kau memanggil mereka, aku akan mengajarimu bahasa Yudu. Kinmu mencibir, apa yang terjadi jika kau tidak mengajariku setelah aku memanggil bawahanmu? Jika bawahanmu membunuhku dalam sekejap, kau akan bebas. Di sisi lain, aku akan mati dan jiwaku akan menjadi milik Yudu. Jangan lupa, ketika aku memanggilmu terakhir kali, kau bahkan tidak peduli apakah aku mati atau tidak. Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian tersenyum. Bocah kecil, pintar seperti iblis, tidak mudah dibodohi, ya. Bagaimana kalau begini, aku akan menandatangani sumpah aliansi denganmu. Kau akan memanggil rakyatku dan aku akan mengajarimu bahasa Yudu. Mereka yang menentang sumpah akan direnggut jiwanya oleh Earthbound. Bagaimana menurutmu? Kinmu berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Tapi jangan coba-coba menipuku, aku mengerti beberapa bahasa iblis jadi jangan coba-coba menipu sumpahmu. Raja Iblis Dutian tersenyum. Dasar bocah jorok, pintar seperti iblis. Baiklah, aku akan bermurah hati sekali saja dan tidak akan melakukan tipu daya. Bahasa iblis yang samar bergema di benak Kinmu. Kata-kata yang didengarnya sulit diucapkan dan sulit dipahami. Kinmu hanya mampu memahami setengahnya dan jantungnya berdebar kencang. Tenang, tenang, aku tidak bisa membiarkan Raja Iblis ini tahu bahwa aku setengah matang. Tidak lama kemudian,
Raja Iblis Dutian membacakan sumpah aliansi dan bentuk setengah gerbang perlahan muncul di benak Kinmu. Tampaknya itu adalah setengah dari gerbang Yudu. Sekarang giliranmu, kata Raja Iblis Dutian. Kinmu menenangkan diri dan perlahan-lahan memahami arti dari separuh bahasa iblis yang awalnya tidak dipahaminya. Namun, Raja Iblis Dutian menjadi tidak sabar dan mendesaknya, cepat, atau gerbang Yudu akan lenyap. Kinmu mencibir, kau mencoba menipuku, aku tidak setuju dengan sumpah ini. Raja Iblis Dutian tersenyum. Bocah kecil, kau benar-benar mengerti beberapa bahasa iblis. Setengah dari gerbang Yudu menghilang dan bahasa iblis terdengar lagi. Kali ini Kinmu berhasil memahami sebagian besarnya, tetapi masih ada beberapa istilah yang tidak dia pahami dan harus berusaha untuk memahaminya. Raja Iblis Dutian tersenyum. Baiklah, aku lihat kau punya kemampuan. Setelah ini, gerbang itu kembali terbuka, dan dia mengulang sumpahnya menggunakan bahasa iblis. Kinmu tiba-tiba tersenyum. Raja Iblis, kau selalu mencoba menipuku. Mengapa kita tidak menggunakan bahasa manusia untuk mengakhiri sumpah, bagaimana menurutmu? Raja Iblis Dutian terdiam sejenak, lalu memarahinya karena sama pintarnya dengan iblis. Bocah bau, kamu hanya memiliki sedikit bahasa iblis dan mengambil kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu, bukan? Jika seseorang dapat memahami 40 hingga 50% dari suatu bahasa, maka sisanya yang tidak mereka pahami akan menjadi seperti teks sandi. Berdasarkan kata-kata yang diucapkan di depan dan di belakangnya, seseorang dapat menebak arti dari kata-kata sandi tersebut. Inilah yang dilakukan Kinmu. Awalnya dia tidak tahu apa-apa tentang bahasa iblis, tetapi karena takdir, dia mendengar bahasa iblis di Goddess Pass di Great Ruins dan menghafalnya. Setelah itu, dia bertemu dengan Dewa Iblis yang disegel di dinding Doom Suppression Palace yang mengajarinya Great Freedom Mudra, jadi dia belajar lebih banyak tentang bahasa iblis. Dengan pengetahuan ini, ia dapat menyimpulkan apa yang sedang dikatakan. Itu seperti menguraikan teks sandi. Dalam sumpah yang diucapkan Raja Iblis Dutian sebanyak 3 kali, terdapat banyak kata-kata bahasa iblis, dan semuanya sangat murni. Kinmu sudah tahu sejak lama bahwa bahasa dewa dan iblis mengandung kekuatan yang mengerikan. Sambil mendengarkan sumpah yang diucapkan Raja Iblis Dutian sebanyak 3 kali, Kinmu menguasai bahasa iblis hingga tingkat yang mencengangkan. Jika Raja Iblis Dutian sekarang bersumpah dengannya dalam bahasa manusia, dia dapat menggunakannya untuk membandingkan dengan apa yang dikatakan sebelumnya dan mempelajari kata-kata bahasa iblis yang belum dia pahami sebelumnya. Tidak salah jika Raja Iblis Dutian mengatakan bahwa dia telah mengambil kesempatan untuk belajar. Sekarang tidak terlalu sulit bagi Kinmu untuk berbicara dengan Raja Iblis Dutian dalam bahasa iblis, tetapi untuk berjaga-jaga, dia merasa lebih baik menggunakan bahasa manusia. Dia kemudian dapat sepenuhnya memahami arti kalimat-kalimat itu sehingga dia tidak akan tertipu oleh Raja Iblis Dutian. Tatapan mata Kinmu berkedip. Kalau begitu, apakah Raja Iblis masih ingin bersumpah? Raja Iblis Dutian mencibir, ya, tentu saja iya. Dia tahu Kinmu berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk menguasai bahasa iblis sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya pilihan lain adalah membunuh Kinmu, tetapi jika dia melakukannya, dia juga akan menghilang. Dia hanyalah kesadaran dan kekuatan sihir. Roh orang yang telah meninggal kembalilah, 9 perjanjian hitungan bumi, kami serahkan diri kami padamu. Suara Raja Iblis Dutian terdengar dan menyebut nama terlarang Earthbound untuk menarik perhatian penguasa Yudu ini. Kali ini dia menggunakan bahasa manusia, jadi dia tidak punya cara untuk melakukan trik apapun. Kinmu dengan hati-hati mencatat arti setiap kata. Dia sangat berhati-hati dan mempelajarinya berulang-ulang. Seiring berjalannya waktu, ia merasakan energi yang tak terlukiskan mengalir keluar dari ruang angkasa yang dalam. Energi ini menjadi semakin kuat, membentuk setengah gerbang di dalam pikirannya. Raja Iblis Dutian menyelesaikan sumpahnya dan menatap Kinmu. Kinmu menjadi lebih percaya diri dalam bahasa iblisnya setelah membandingkan kata-kata sumpah dalam kedua bahasa tersebut. Baru kemudian dia mengucapkan sumpah itu juga, dan ketika dia mencapai bagian yang mengatakan kami menyerahkan diri kepada Anda, dia bisa merasakan sepasang mata mendarat di tubuhnya. Tepatnya, mereka mendarat di jiwanya. Jiwanya bergetar saat dia merasakan kekuatan tak terbatas dan kebesaran dia yang mengendalikan jiwa. Ini adalah eksistensi yang mengendalikan semua jiwa dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dia tidak tertarik pada tubuh jasmani, hanya jiwa. Jika seseorang melanggar sumpah, dia akan turun dan mengambil jiwa pelanggarnya. Kinmu terus mengucapkan sumpah aliansi, dan setengah gerbang perlahan muncul di depan matanya. Gerbang ini cocok dengan setengah milik Raja Iblis Dutian, membentuk gerbang yang lengkap. Di baliknya, ada kegelapan tak berujung. Namun, di bawah gerbang,
Kinmu melihat mata air berwarna kuning, meskipun mungkin tidak seharusnya disebut demikian. Itu adalah aliran air yang terang dan mempesona yang memiliki 9 tikungan dan 18 lengkungan yang semakin tebal ke arah bawah, tampak seperti sungai surga. Di dasar mata air kuning tak berujung, dia melihat tatapan tanpa emosi. Aliran emas terang ini bukanlah mata air kuning, melainkan tanduk. Itulah 2 tanduk di kepala Earthkaun, sang pengendali jiwa. 9 fakta Earthkaun memegang makna dari 9 tikungan. 9 fakta berarti 9 tikungan. Tanduknya berbentuk 9 lengkungan, mata air kuning. Kinmu dan Raja Iblis Dutian telah bersumpah, dan sumpah itu terbentuk di 9 lengkungan tanduk dewa primitif yang agung ini. Mengapa melanggar sumpah disebut melanggar perjanjian? Itu harusnya terkait dengan 9 perjanjian Earthkaun. Sumpah aliansi dibentuk pada 9 tikungan mata air kuning, jadi jika seseorang melanggar sumpah, Earthkaun akan mengambil jiwanya. Ketika sumpah aliansi selesai, gerbang ditutup dan penglihatan di depan mata Kinmu lenyap. Hehehe. Tawa Raja Iblis Dutian terdengar, dan Kinmu bingung. Apa yang ditertawakan Raja Iblis? Tidak banyak. Raja Iblis Dutian tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya dengan keras sambil terkekeh, "Bocah, meskipun kau sepintar iblis, kau tetap saja jatuh ke dalam perangkapku. Kau bersumpah padaku dan bukan tubuhku yang sebenarnya, aku hanyalah sebuah kesadaran, dan kau bersumpah dengan itu. Sekarang lebih baik kau bekerja untukku dengan tulus. Mengenai kata-kata Yudu, jangan berpikir bahwa aku akan memberitahumu apapun tentang itu. Kesadaranku ini bisa dihilangkan saja, aku tidak peduli." Kinmu menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat kembali sadar untuk beberapa saat. Iblis Dutian tertawa panjang dan keras serta merasa sangat senang dengan dirinya sendiri saat dia mengagumi sosok Kinmu yang tak berdaya. Setelah beberapa saat, Kinmu menghela napas dan bergumam, "Tidak heran kakek cacat selalu menyuruhku untuk memperlakukan orang lain dengan senyuman dan menusuk mereka dari belakang pada saat yang sama. Raja Iblis, kau benar-benar seorang profesional. Untungnya, aku juga tidak buruk." Hati Raja Iblis Dutian menegang. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri, "Aku juga punya trik tersembunyi. Aku memutuskan untuk membunuh bawahanmu gelombang demi gelombang setelah memanggil mereka. Ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian." Raja Iblis Dutian terkejut. Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian berkata, "Kita hanya akan saling menyakiti seperti ini. Karena kau tidak percaya padaku, tidak perlu terus hidup dalam tubuhmu. Aku akan memilih pilihan kedua. Kau akan membuat mekanisme dan aku akan membiarkan tubuhmu menempel pada patung dewa. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu bahasa Yudu setelah kau selesai membuat mekanisme patung dewa." Kesepakatan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu sangat gembira. Matua sering membuat berbagai macam furnitur, dan dia telah belajar banyak kerajinan tangan darinya. Termasuk jalur melukis dan kaligrafi yang dia pelajari dari si tuli dan peleburan yang dia pelajari dari si bisu, tidak terlalu sulit baginya untuk membuat mekanisme patung dewa. Kinmu hendak mulai mengerjakannya ketika dia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya dan keringat dingin mengalir di dahinya. "Aku hampir tertipu olehnya. Sebelum membuat mekanisme patung dewa untuknya, aku harus memanggil iblis untuk menyelesaikan sumpah. Kalau tidak, jika aku hanya berkonsentrasi pada pembuatan mekanisme patung dewa dan dia mengajarkan bahasa Yudu kepadaku tanpa aku memanggil iblis, aku akan melanggar sumpah dan jiwaku akan diambil oleh Earthkaun." Raja Iblis Dutian berseru kagum, "Kau cukup hebat, jika kau datang ke dutianku, kau pasti bisa bertahan hidup di sana dengan akalmu." Kinmu menghela napas. Jika dia tidak berhati-hati saat berhadapan dengan makhluk seperti Raja Iblis Dutian, bahkan sumsum tulangnya pun bisa dimakan olehnya. Dia pergi ke ruang barat untuk mengambil sejumlah uang, bersiap membeli besi kristal musim dingin dan kayu untuk memahat patung dewa. Namun, dia melihat Hulinger berdiri di pintu, melihat sekeliling. Kinmu tersenyum. "Linger, mengapa kamu tidak berkultivasi tetapi berdiri di sini?" Hulinger berkata dengan khawatir, "Guru kerajaan masih berutang 1000 koin kelimpahan besar pada kita, sudah saatnya dia membayarnya." Kinmu menggelengkan kepalanya dan pergi ke gudang untuk mengambil beberapa bahan, memindahkannya ke halaman. Memahat patung dewa bukanlah hal yang sulit baginya. Hanya dalam waktu setengah hari, ia telah memahat 5 jenis patung kayu yang berbeda di bawah bimbingan Raja Iblis Dutian. Semuanya adalah patung dewa iblis. Kelima orang ini adalah mereka yang tidak menerima aturanku. Aku akan memberikan hadiah jika kalian memanggil mereka untuk membunuh mereka. Raja Iblis Dutian tersenyum. Ketika Kinmu selesai memahat patung kayu, dia memasak hidangan dan memanggil Hulinger yang masih di pintu untuk makan.
Dia datang dengan ekspresi kosong, dan ketika dia makan di tengah jalan, dia tiba-tiba bergumam dengan linglung, "Tuan muda, guru kekaisaran masih berutang 1000 koin kepada kita." Kinmu mengeluarkan tungku peleburan yang telah dicurinya dari Istana Emas Roland untuk melebur besi kristal musim dingin guna menempa komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan mekanisme patung dewa. Sementara dia bekerja keras hingga tengah malam, para cendekiawan yang tinggal di sekitarnya tidak dapat tidur karena keributan yang ditimbulkannya dan mengeluh kepada direktorat. Beberapa direktorat datang secara pribadi dan memintanya dengan sopan untuk berhenti. Kinmu hanya bisa melakukan apa yang mereka katakan dan pergi tidur. Pada hari kedua, dia membuka pintu kamar dan mencuci muka, tetapi dia terus merasa ada yang kurang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya ingat bahwa ada sesuatu yang kurang di balik selimut ketika dia tidur kemarin. Sepertinya Linger tidak membuat terowongan di bawah selimutku untuk tidur tadi malam. Kinmu mendorong gerbang halaman dan melihat Hulinger berdiri di depan naga kilin yang ada di luar. Dia sedang melihat ke arah pintu masuk kediaman sarjana dan matanya merah, yang menunjukkan bahwa dia tidak tidur sepanjang malam. "Tuan muda, guru kekaisaran masih berutang pada kita 1000 koin kelimpahan besar," katanya dengan kecewa. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggendongnya dan menyelipkannya di bawah selimut sebelum melanjutkan menempa mekanisme patung dewa. Saat hari ketiga tiba, Hulinger masih berdiri berjaga di gerbang. Si rubah kecil hanya kembali dengan lemah pada malam hari untuk makan malam, duduk di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. "Guru kerajaan masih berutang 1000 koin kelimpahan besar kepada kita." Ketika hari keempat tiba, Hulinger tidak mengatakan apa-apa dan tidak pergi ke pintu untuk menunggu. Dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Kinmu bertanya dengan khawatir ada apa, dan dia berkata, "Saya kira guru kekaisaran benar-benar tidak akan mengembalikan uang itu." Kinmu akhirnya selesai membuat mekanisme patung dewa. Patung itu memiliki 4 kepala dan 8 lengan, dan setiap sendi di tubuhnya dapat bergerak bebas. Semua jenis tanda totem tercetak di tubuhnya, tetapi Kingmu tidak segera membiarkan Raja Iblis Dutian memasukinya. Pada saat ini, terdengar suara ketukan dari luar, dan Kingmu melirik Hulinger. Dia melihat rubah kecil itu masih linglung dan tidak membuka pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan pergi membuka pintu sendiri. Seorang tetua berdiri di depan pintu. Pakaiannya sudah tua, tetapi sangat bersih. Dia tersenyum. "Apakah ini Tuan Muda Kinmu? Saya kepala pelayan Istana Guru Kekaisaran dan nama keluarga saya adalah Fu. Saya datang atas perintah Guru Kekaisaran untuk mengembalikan uang itu." Kinmu tercengang. "Penatua Fu, hadiah dari Kaisar sudah datang." Tetua Fu berkata, "Benar sekali, mereka sudah sampai. Kaisar menghadiahi guru kerajaan dengan 100 dayang istana dan 1.000.000 emas." Guru kerajaan menerima hadiah ini, tetapi 100 dayang istana membuatnya pusing. Dia tidak dapat membiayai semuanya, tetapi untungnya sekarang ada uang. Namun, setelah mengembalikan semua utang, kurasa hanya setengahnya yang akan tersisa. "Tuan Muda Qin, ini 1000 koinnya." Kinmu ingin memanggil Hulinger ketika dia melihat kilatan cahaya putih melintas di matanya. Hulinger bergegas mendekat seolah-olah dia terbang dan menyambar kantong koin dari tangan tetua Fu sambil tersenyum manis. "Sepertinya guru kekaisaran adalah orang yang kredibel. Terima kasih atas bantuannya, Tetua Fu." Tetua Fu tercengang dan tidak mengatakan apapun. Ia kemudian memperingatkan Kinmu, "Tuan Muda Qin kaya raya, jadi Anda harus berhati-hati. Baru-baru ini ada pencuri yang mengamuk di ibu kota. Banyak pejabat kaya yang dirampok. Yang terburuk adalah tabib Istana Yu, ia menangis di tempat tidur selama berhari-hari. Ada juga beberapa pejabat tinggi yang dirampok dan tidak berani mengatakan apapun karena mereka telah kehilangan terlalu banyak harta. Hanya pelayan mereka yang membicarakannya." Saat dia membicarakannya, 2 orang tua masuk ke kediaman cendekiawan sambil mengenakan pakaian berwarna cerah dan perhiasan emas dan perak, tampak sangat mewah. Salah satu dari mereka adalah seorang lumpuh sementara yang lain tampak seperti kepala keluarga setengah baya. Mereka berdua tampak kaya dan mengesankan. Tetua Fu melihat situasi itu dan berkata, "Anda kedatangan tamu, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya masih harus mengembalikan uang itu ke keluarga yang lain. 2 dari mereka telah mencuri terlalu banyak, jadi jika saya tidak mengembalikan uang itu, mereka mungkin harus kelaparan mulai hari ini dan seterusnya." Si Cacat dan si Tuama berjalan mendekat. Wajah si Cacat berseri-seri, sementara si Tuama memiliki aura yang mengatakan bahwa kekayaan tidak berarti apa-apa baginya. Kinmu mengundang mereka berdua dan berkata, "Kemana kakek Cacat dan kakek Ma pergi beberapa hari ini?" Kata Matua, "Si Cacat ikut bersamaku ke Lizu, mengirimkan bantuan bencana." Si Cacat tersenyum.
Di sana, di Lizu, pemberontakan menyebabkan kekacauan dan kehancuran, yang mengakibatkan orang-orang kelaparan di mana-mana. Matua dan aku memperoleh cukup banyak uang, jadi kami mengirim bantuan bencana ke sana. Jangan lihat bagaimana kami mengenakan pakaian yang cerah dan rapi, ini semua palsu. Rantai emas ini terbuat dari kayu yang dilapisi emas dan bahkan liontin giok ini juga palsu. Yang asli telah digadaikan oleh Matua untuk ditukar dengan beras dan mie yang dikirim ke Lizu. Orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi Anda juga ada di sana, membantu semua orang, jadi kami juga memberikan uang untuk jatah makanan kepada mereka. Kinmu tersenyum. Kalau begitu, tabib istana Anda benar-benar melakukan perbuatan baik. Ketika dia menyebutkan pemanggilan iblis kepada kedua tetua, Kripel bertanya dengan penuh minat, itu benar-benar terjadi. Kau tidak mempermalukanku dan ditipu oleh Raja Iblis itu, kan? Kau seharusnya membiarkan Matua menangani ini. Mawangshan memiliki 3 mata dan dia yang terbaik dalam menaklukkan iblis. Inti alis Matua tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan bola daging berwarna putih. Bola daging itu berputar setengah lingkaran ke samping dan memperlihatkan mata yang memancarkan cahaya Buddha yang terang ke tengah alis Kinmu. Teriakan melengking terdengar dari sana, dan sebuah suara berteriak kesengsaraan, jika kau memurnikanku sampai mati, kau juga akan mati. Kinmu segera berkata, Matua, aku telah bersumpah bersekutu dengannya, kita memiliki fakta hitungan bumi. Perjanjian hitungan bumi. Hati si cacat dan si tua ma sedikit bergetar. Si tua ma segera menutup mata ketiga di dahinya dan berkata dengan ekspresi serius, Muer, kau terlalu berani. Tahukah kau betapa berbahayanya fakta hitungan bumi, bagaimana kau bisa menandatangani sumpah seperti ini dengan orang lain? Terlebih lagi, orang itu bahkan bukan manusia melainkan dewa iblis dari dunia lain. Kripel menggelengkan kepalanya. Betapa cerobohnya. Kau bermain-main dengan hidupmu. Kenapa kau harus membuat fakta hitungan bumi dengannya? Kau hanya perlu memberitahu kami dan kami bisa menyingkirkannya. Kinmu berkata, saya ingin belajar bahasa Yudu. Tidak perlu fakta Earthcount untuk itu. Seharusnya serahkan saja dia pada Bacer, yang pasti akan memperlakukannya dengan tulus sampai dia menumpahkan semuanya dalam 3-5 hari. Kripel menggelengkan kepalanya. Bacer suka bermain dengan dewa dan iblis. Dia bisa membuat mereka menginginkan kematian setelah hanya 3-5 hari. Biarkan Bacer yang menghadapinya, kalau dia tidak mati, aku akan mengajarimu. Kinmu berkata dengan wajah memerah, perjanjian hitungan bumi sudah dibuat dan tidak dapat diubah lagi. Aku akan bersiap untuk memanggil iblis sekarang, dan aku harus merepotkan kakek untuk membantuku. Kata Matua, silakan panggil mereka, kami akan menyingkirkan mereka. Kinmu pergi ke gudang Imperial Cholege untuk membeli beberapa tulang. Dia mengeluarkan harta karun jimatnya dan mulai memanggil iblis. Imperial Cholege mengajarkan segala macam teknik dan mantra, jadi tidak masalah apakah itu jalan kebenaran, jalan setan, atau jalan Buddha. Ada beberapa mantra yang memerlukan tulang manusia untuk diolah, jadi selalu ada beberapa di gudang. Pemanggilan berjalan lancar, dan tak lama kemudian rune pada patung dewa iblis itu menyala. Kali ini, tidak ada pemandangan mengerikan seperti yang terjadi di kota Heaven Wave. Ketiadaan pemandangan itu membuat jelas bahwa dewa iblis yang dipanggilnya sekarang tidak sekuat Raja Iblis Dutian. Di langit di atas Imperial Cholege, fenomena astronomi berubah saat kekuatan sihir agung menerobos langit dan turun. Itu seperti pilar hitam yang menghantam langsung ke kediaman sarjana. Pada saat ini, banyak direktorat dan cendekiawan di Imperial Cholege merasa khawatir, dan bahkan rektor agung pun tidak terkecuali. Para praktisi kuat di ibu kota juga memandang dengan cemas. Sementara itu, di halaman Kinmu, pemanggilan iblis masih berlangsung. Suara berderak datang dari patung kayu dewa iblis, dan patung itu tumbuh semakin tinggi dan besar. Kinmu mendengar suara iblis menggeram, dunia yang kecil dan hina ini, bersiaplah untuk menyambut murka dewa iblis Kiahe dari Dutian. Pada saat ini, aura sang Buddha bersinar terang di langit di atas Imperial Cholege. Seorang Buddha besar duduk di langit dan membuka telapak tangannya yang luasnya lebih dari 1 hektar. Telapak tangannya menekan ke bawah, membuat suara berderak. Sebelum kesadaran dan kekuatan sihir dewa iblis Kiahe ini bisa turun, ia hancur bersama dengan kayu yang mengembang. Sebagian besar direktorat dan cendekiawan di Imperial Cholege terkejut lagi. Ketika para praktisi dan penjaga ibu kota yang kuat melihat ini, mereka menjadi tenang. Bagaimanapun, ini adalah Imperial Cholege, selalu ada ahli di sana. Tingkat kultivasi dalam agama Buddha seperti ini bahkan jarang di biara Great Thunder Celap. Imperial Cholege memiliki ahli seperti itu, mereka tidak dapat diremehkan. Gulinuan membawa beberapa direktorat Imperial Cholege dan bergegas ke tempat kejadian.
Kinmu menjulurkan kepalanya keluar dari halaman dan tersenyum. Semua orang datang tepat pada waktunya. Di sana ada Dewa Iblis yang baru saja melompat keluar, tetapi dia dipukuli sampai mati oleh tetuaku. Jantung Gu Linluan berdebar kencang, dan dia tersenyum lebar. Hati-hati, Tuan Qin. Jangan hancurkan kediaman sarjana kami. Baiklah semuanya, bubar. Dengan adanya tetua Tuan Qin di sini, tidak akan ada masalah di Imperial College. Para direktorat saling memandang dengan cemas. Gu Linluan selalu tidak bisa akur dengan Kinmu, jadi mengapa dia begitu santai sekarang? Situasi ini jelas merupakan saat di mana Lord Qin memanggil iblis, jadi mengapa Gu Linluan tidak menimbulkan masalah untuknya? Semua orang bingung. Memanggil iblis di ibu kota adalah kejahatan yang mematikan. Mengapa Kanselir Agung membiarkannya begitu saja? Gu Linluan pergi lebih dulu, dengan keringat dingin membasahi dahinya. Yang lebih tua ada di sini, apakah orang buta yang telah menaikkan sungai atau si lumpuh yang telah mencuri sarung pedangku? Atau mungkinkah lelaki tua setengah badan yang jahat itu? Tidak heran Yang Mulia berkata aku tidak bisa mengganggunya, aku benar-benar tidak bisa mengganggunya. Orang-orang jahat ini benar-benar berani keluar dari reruntuhan besar. Ibu kota tidak lagi damai, setan dan monster apapun benar-benar bisa datang ke sini. Kinmu menutup pintu, dan para direktorat pun merasa khawatir. Mereka segera memanggil para cendekiawan lainnya keluar dari kediaman mereka dan berkata, di sini sangat berbahaya, jangan tinggal di kediaman cendekiawan untuk sementara waktu, kalau tidak, kalian mungkin tidak tahu bagaimana kalian meninggal. Para cendekiawan, pergilah bersembunyi selama 2 hari dan kembalilah setelah keadaan kembali tenang. Semua cendekiawan tercengang setelah melihat Dewa Iblis dan Buddha yang muncul begitu saja dan tahu bahwa kediaman cendekiawan bukan tempat yang aman lagi, jadi mereka pun segera pergi. Mengapa kau tidak memanggil Dewa Iblis lainnya? Suara Raja Iblis Dutian bertanya dalam benak Kinmu, menanyainya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku sudah memenuhi janjiku dan memanggil rakyatmu, sekarang giliranmu untuk mengajariku bahasa Yudu. Raja Iblis Dutian tertegun sejenak, masih ada 4 patung. Raja Iblis, sumpah kita sudah setengah terpenuhi. Memanggil satu adalah memanggil, sama seperti memanggil 5 juga masih memanggil. Kinmu kemudian menambahkan, jika kamu tidak memenuhi janjimu, Earthcount akan membawamu ke Yudu. Raja Iblis Dutian begitu marah hingga ia tertawa terbahak-bahak. Dasar orang licik, menungguku jatuh ke dalam perangkap di sini. Baiklah, untunglah aku juga menyimpan kartu truf. Aku akan mengajarimu bahasa Yudu, tetapi hanya 1 kalimat. Aku tidak mengatakan akan mengajarimu seluruh bahasa Yudu saat aku bersumpah. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar. Raja Iblis Dutian merasa senang dengan dirinya sendiri. Aku hanya akan memberitahumu kata-kata di pintu ini, sedangkan untuk kata-kata di gulunganmu, lupakan saja untuk mempelajarinya. Jika kamu ingin mempelajari seluruh bahasa Yudu, kamu bisa pergi ke Yudu dan menanyakannya sendiri. Beberapa hari ini, Kinmu telah berubah menjadi wujud penguasa Saturnus dan kata-kata pada penampakan gerbang itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Kata-kata di gerbang itu telah terungkap dan dia dapat melihatnya dengan jelas, tetapi kata-kata di gulungan itu masih kabur. Dia bertanya, jika aku memanggil keempat patung lainnya juga, apakah kau akan mengajariku tulisan Yudu pada gulungan itu juga? Tidak, Raja Iblis Dutian bertekad. Kinmu menghela napas dan tersenyum. Kalau begitu, ajari aku kalimat di pintu itu. Raja Iblis Dutian mengeluarkan suara aneh yang sepertinya berasal dari jiwa. Suara aneh itu sepertinya dihasilkan oleh miliaran jiwa yang terdistorsi, dan ketika Kinmu mencobanya, dia menyadari bahwa bahasa aneh itu tidak dapat dihasilkan oleh manusia, jadi dia tidak bisa menahan rasa heran. Raja Iblis Dutian terkekeh. Beberapa bahasa bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang rendahan sepertimu. Kamu mengeluarkan suara melalui tenggorokanmu sementara bahasa Yudu tidak dihasilkan melalui tenggorokan. Ketika berbicara di sini, Kinmu tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak keluar dari tenggorokannya. Suara itu berasal dari jiwanya dan terdengar sangat mirip dengan apa yang dibuat oleh Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian sedikit terkejut dan menjadi waspada. Iblis kecil ini sangat pintar, untuk benar-benar menyadari bahwa itu adalah suara yang dihasilkan oleh jiwa setelah mengetahui bahwa itu bukan suara, dia tidak menggunakan tenggorokannya. Jika dia terus tumbuh, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya, lebih baik membunuh iblis yang pintar seperti itu sesegera mungkin. Kinmu mencoba mengeluarkan suara dari jiwa, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya memahami kalimat itu sepenuhnya. Apa arti kalimat ini? Raja Iblis Dutian tidak menjawab dan Kinmu hendak bertanya lagi ketika yang lain berkata, kalimat ini berarti gerbang asal bumi. Kinmu sedikit terkejut, gerbang asal mula bumi.
Kau tidak berbohong padaku. Raja Iblis Dutian terkekeh. Bohong padamu, kenapa aku harus berbohong padamu? Itu benar-benar berarti gerbang asal bumi, tidak ada kesalahan. Kinmu merasa ragu. Raja Iblis Dutian tiba-tiba bersikap begitu murah hati, pasti ada yang salah dengan kalimatnya. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia tersenyum. Raja Iblis Dutian, kau bisa meninggalkan tubuhku sekarang. Aku sudah menggunakan besi kristal musim dingin untuk membuat mekanisme patung dewa untukmu, jadi kau bisa memasukinya. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dan memanggil iblis manapun yang kau inginkan setelah itu. Raja Iblis Dutian tersenyum. Kau ingin menipuku agar pergi sehingga biksu tua berlengan satu itu bisa membunuhku. Aku tidak sebodoh itu. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Matua dan si cacat, kakek, aku akan membantu kalian menyambungkan kembali anggota tubuh kalian sekarang. Kata Matua, saat kau membantu kami menyambung kembali anggota tubuh kami, Dewa Iblis itu kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Mengapa kita tidak memurnikannya sampai mati saja sekarang? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Aku sudah berjanji untuk membuat mekanisme patung dewa untuknya dan membiarkannya masuk, jadi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Matua tidak berkata apa-apa lagi. Kinmu mengeluarkan tempat tidur untuk Matua berbaring. Dia kemudian mengeluarkan lengan Matua dari kuali obat dan membantunya memasangnya kembali. Ia tengah sibuk menempelkannya kembali ketika percikan melintas di tengah alisnya dan mendarat di patung dewa berlengan 8 dan berwajah 4 dengan bunyi mendesis. Kripel mengangkat alisnya dan tersenyum padanya. Raja Iblis yang menyebalkan ini, aku bisa membiarkanmu berlari sejauh 800 mil terlebih dahulu. Raja Iblis Dutian mengambil alih kendali patung dewa tersebut, dan menyadari bahwa ia dapat bergerak bebas, ia pun segera berlari menjauh. Tepat saat dia berlari keluar dari halaman Kinmu, dia mendengar suara klik setelah berjalan lebih dari selusin langkah dan kedua sendi kakinya terkunci rapat. Suara gemeretak terdengar dari persendian di sekujur tubuhnya, yang terdengar seperti kunci yang dikunci rapat. 8 lengan Raja Iblis Dutian terangkat tinggi ke udara, dan satu kakinya terangkat ke atas yang tidak dapat diturunkan. Seluruh tubuhnya kaku dan dia tidak dapat bergerak. Dasar jalang, kau menipuku. Suara kesal dan marah terdengar dari patung dewa itu sambil mengomel. Kepala Hulinger menyembul dari halaman Kinmu dan melirik patung dewa iblis yang membeku di tempatnya. Bukankah Tuan Muda sudah memberitahumu? Dia akan membuat mekanisme patung dewa untukmu. Lihat, bukankah kau malah ditipu oleh mekanisme itu? Benar, apakah menurutmu Tuan Muda adalah rubah jantan yang telah berubah menjadi roh? Kurasa dia sedikit. Kinmu menyambungkan kembali lengan Matua dan kaki si cacat, lalu menempatkan kedua tetua itu di dalam kuali obat. Dia telah merebus ramuan lengkap untuk dimasak bagi kedua orang itu sambil meminta Hulinger untuk menjaga api di samping kuali. Dia keluar dari ruangan dan melihat langit di luar mulai gelap. Dia keluar dari halaman dan tidak ada seorang pun di sekitar. Mereka seharusnya pergi untuk bersembunyi dari bahaya dan hanya Raja Iblis Dutian yang masih berdiri di gang di luar kediaman cendekiawan, tidak dapat bergerak. Kinmu melangkah maju dan membuka perut patung dewa itu. Di dalamnya, ada ratusan roda gigi yang rumit, dan dia mengulurkan tangannya untuk memutar roda gigi itu beberapa kali. Raja Iblis Dutian segera merasakan kakinya bisa bergerak lagi dan bergegas mulai berlari. Setelah beberapa langkah, dia mendengar bunyi gemeretak di sekujur tubuhnya, dan semua persendiannya terkunci lagi. Naga besar, tarik dia kembali ke halaman, kata Kinmu kepada naga kilin di luar. Naga kilin mengibaskan ekornya dan membawa perutnya yang membuncit ke depan untuk menggigit salah satu kaki Raja Iblis Dutian. Kemudian, ia menyeretnya melintasi lantai dan melemparkannya ke sudut halaman Kinmu dengan bunyi berdenting. Dasar jalang, ayo lawan aku kalau kau punya nyali. Raja Iblis Dutian terus-menerus memarahi. Pahlawan macam apa kau yang mengunciku di tempat ini? Kinmu menutup telinga terhadap teriakannya dan terus mencampur ramuan roh. Petir tiba-tiba muncul di tubuh patung dewa ketika Raja Iblis mencoba terbang keluar, tetapi semua jenis rune menyala. Rune-rune itu terang dan mengandung petir di dalam patung dewa. Raja Iblis Dutian kembali melontarkan kata-kata kasar. Patung dewa itu dipenuhi dengan rune penyegel istana emas Roland. Kinmu telah mempelajarinya dari perbendaharaan di sana dan diam-diam menempelkannya pada patung dewa saat membuatnya. Kinmu khawatir Raja Iblis masih bisa melarikan diri setelah memasuki patung dewa, jadi dia menambahkan segel rune semacam ini. Kinmu selesai mencampur ramuan dan menatap Raja Iblis Dutian yang ada di sudut dengan serius. Ajari aku semua yang kau tahu tentang bahasa Yudu, lalu aku akan membebaskanmu. Bodoh sekali aku mempercayaimu. Raja Iblis Dutian membalas dengan marah. Lupakan saja tentang menipuku lagi.
Kinmu berkata dengan wajah jujur, kita bisa menandatangani fakta hitungan bumi jika itu membuatmu tenang. Tenang saja. Hei, kenapa Raja Iblis sepertimu mengucapkan kata-kata kasar seperti ini? Dasar mesum, lupakan saja tentang membuatku percaya pada kata-katamu. Kalau aku percaya padamu, aku akan jadi cucu kura-kura. Si cacat dan si tuama berbaring dengan nyaman di dalam kuali besar sementara ramuan obatnya bergelembung dan meletus. Rubah kecil, besarkan apinya. Si cacat menyipitkan matanya dan menatap rantai emas besarnya yang mengambang di atas air. Dia kemudian menoleh dan melirik Raja Iblis Dutian yang mengeluh sebelum tertawa. Si bocah muir ini benar-benar sudah dewasa. Kupikir kau dan aku harus bergerak untuk menyingkirkan Raja Iblis pengganggu ini, tetapi tidak pernah kupikir dia akan menyelesaikannya sendiri. Sekarang aku sedikit khawatir, bukan untuknya tetapi untuk orang-orang yang menentangnya. Kalau dipikir-pikir, dari siapa dia belajar menjadi begitu jahat, licik seperti itu? Matua menatap si cacat. Rantai emas besar di lehernya juga mengapung di atas air, lapisan emasnya hampir terkelupas. Si cacat itu bingung, hanya ada orang baik di desa ini, jadi dari siapa bocah ini belajar menjadi pintar? Mungkinkah dia menjadi jahat setelah meninggalkan desa? Matua terus menatapnya. Si cacat tersenyum. Apa yang kau lihat padaku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Kau membuat rambutku berdiri tegak dengan tatapanmu. Nyonya tua, apakah kau dulu seorang polisi? Setiap kali kau melihat ke arahku, aku bisa merasakan rambutku berdiri tegak. Matua menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah menjadi polisi selama puluhan tahun dan kemudian menjabat di kantor kehakiman pemerintah. Setelah saya memecahkan kasus besar dan menjadi terkenal, biara petir besar menemukan saya dan saya berhenti bekerja sebagai polisi. Tidak heran aku selalu merasa tidak nyaman saat kau menatapku. Para biksu dari biara petir besar memang suka ikut campur, mereka datang mencarimu bahkan setelah kau kembali ke kehidupan normalmu. Kedua orang itu dimasak sepanjang malam, dan selama proses itu, Kinmu mengganti obatnya beberapa kali. Ketika hari akhirnya tiba, Matua dan si cacat keluar dan mandi. Kinmu sudah menyiapkan sarapan, dan mereka duduk untuk makan bersama. Hulinger berlari untuk membantu Kinmu mencuci mangkuk sementara si cacat bangkit sambil tersenyum muer, Matua dan aku tidak akan tinggal di sini lagi, kami akan pergi. Kinmu bergegas mengeringkan tangannya dan berkata, aku akan mengantar kakek keluar. Matua melambaikan tangannya, tidak perlu, aku dan si cacat merasa tenang melihat seberapa baik keadaanmu. Kami berdua sudah tua dan kau sudah bisa melindungi dirimu sendiri. Si cacat masih menyandarkan dirinya pada tongkatnya dan menatapnya sambil tersenyum. Nyonya tua mulai sentimental lagi. Baiklah, datanglah dan antar kami pergi. Kalau tidak, dia akan bersedih selama 2 atau 3 hari ke depan. Kinmu mengikuti mereka dan mengantar mereka sampai ke gunung. Kakek Ma, kakek cacat, lengan dan kakimu baru saja disambungkan kembali jadi kalian tidak akan bisa mengerahkan terlalu banyak tenaga untuk menggerakkannya. Kalian harus merawat mereka selama 1 atau 2 tahun, melatih mereka secara berkala sehingga tidak ada bahaya tersembunyi yang tertinggal. Matua mengangguk. Si cacat mendesah. Aku sudah terbiasa tidak punya kaki selama 20-30 tahun ini. Aku sebenarnya tidak begitu nyaman dengan kaki yang terputus yang tiba-tiba tumbuh kembali. Outma merasakan hal yang sama. Setelah cacat selama lebih dari separuh hidupku, aku terus merasa tidak membutuhkan tangan yang telah kembali ini. Kinmu mengantar mereka ke gerbang gunung, dan si cacat tersenyum. Kembalilah, kau tidak perlu mengantar kami lebih jauh lagi. Matua melambaikan tangannya. Ingatlah untuk pulang saat tahun baru. Aku pasti akan kembali. Kinmu mengangguk dengan serius dan mengantar mereka pergi. Outma dan Kripel berjalan keluar dari ibu kota, dan Kripel mendesah sedih. Bayi kecil yang kita gendong saat itu sudah benar-benar tumbuh dewasa, namun kita hampir saja mengirimnya pergi saat itu. Matua setuju sambil mengangguk. Hampir. Untungnya kau berhasil mencurinya kembali. Si bocah nakal itu tidak mudah tertipu setelah kita diberi pelajaran. Aku selalu khawatir dia akan dirugikan di luar, tetapi sekarang aku bisa kembali ke desa dengan tenang. Ketika si cacat mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Si tuama juga berhenti. Kedua tetua itu melihat ke arah sungai lumpur di depan mereka. Di permukaan sungai, seorang pria paruh baya berdiri. Meskipun air bergolak di bawah kakinya, dia tidak bergerak sedikit pun. Kripel mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, Guru Kekaisaran, lukamu sudah sembuh. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangguk. Luka-lukaku sudah sembuh, bagaimana dengan kalian berdua? Matua menggerakkan bahunya dan berkata dengan suara serius, kita masih bisa bertarung. Si cacat menggoyangkan kakinya dan mendesah.
Muer berkata jangan terlalu memaksakan diri, tetapi jika kita bertarung, aku masih bisa menggunakan satu kaki. Guru Kekaisaran, kau harus tetap tenang. Kau tahu kita ada di ruangan itu hari itu dan tahu akulah yang mencuri barang-barangmu, tetapi kau tetap memilih untuk pergi dan menahan diri sampai sekarang. Pasti tidak mudah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan acuh tak acuh, luka-lukaku belum sembuh saat itu, jadi aku tidak punya pilihan selain mundur. Kalian berdua adalah senior dan bukan orang jahat. Bahkan ketika kalian mencuri, itu untuk bantuan bencana. Aku tidak ingin bergerak pada kalian berdua jadi selama kalian menyerahkan cakram kaisar, aku akan meninggalkan kalian sendiri. Kita tidak perlu merusak hubungan baik kita. Cakram kaisar, Cripple dan Old Ma saling memandang dan tersenyum. Aku telah meneliti cakram kaisar, mainan itu, selama lebih dari 20 tahun tanpa hasil, jadi tidak masalah jika aku memberikannya kepadamu, namun, aku sudah memberikannya kepada orang lain. Menghadiahkannya. Bintang-bintang tiba-tiba muncul di atas kepala Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, membentuk sungai bintang yang terang. Jelas bahwa hatinya tidak lagi tenang. Kepada siapa kau memberikannya? Ketua Istana Kekaisaran Perdamaian Abadi. Si kelumpuhan terkekeh dan pergi bersama Matua. Tuan Istana, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tertegun sejenak dan melihat ke belakang kedua orang itu. Dia tidak bergerak tetapi berkata dengan lembut, cakram kaisar diberikan kepadanya. Dia benar-benar berani mengambilnya. Apakah dia berencana untuk memberontak? Cakram kaisar adalah artefak yang diberikan kepada kaisar pendiri oleh dewa, dan itu melambangkan kekuatan kekaisaran. Selain itu, dikabarkan bahwa itu menyembunyikan rahasia, haruskah aku memintanya darinya? Dia berdiri di tengah sungai dan bergumam pada dirinya sendiri selama beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Kekuasaan kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh sebuah benda, bahkan jika itu adalah cakram kaisar. Kekuasaan kekaisaran berasal dari dukungan rakyat dan tidak ada hubungannya dengan cakram kaisar. Di kediaman cendekiawan, Kinmu menuang ramuan obat dan mencuci kuali obat dan tungku obat. Setelah menggosoknya beberapa kali hingga tidak ada noda lagi, ia menjemurnya di bawah sinar matahari hingga kering. Hulinger sedang membantu membersihkan ketika dia melihat sebuah lingkaran giok di atas meja dan berseru dengan heran. Tuan muda, kedua tetua itu meninggalkan sesuatu. Kinmu mendekat untuk melihat dan melihat beberapa tulisan pada lingkaran giok yang tampak sangat familiar. Ini adalah cakram kaisar kakek cacat. Kakek cacat pasti meninggalkannya di sini. Ketika aku pergi ke kegelapan bersama kepala desa, kakek cacat telah menggantungkan cakram kaisar ini di leherku, tetapi aku tidak perlu menggunakannya. Mengapa kakek cacat meninggalkannya di sini? Dia selalu mengambil barang-barang di sepanjang jalan dan tidak pernah kehilangan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan mengikatkan cakram kaisar ke liontin gioknya sambil berpikir dalam hati, aku akan mengembalikannya kepadanya setelah aku kembali ke desa. Dia kemudian menyeret Raja Iblis Dutian keluar dan membuka perut patung dewa itu. Dia melakukan beberapa penyesuaian dan mengubah orbit roda gigi sebelum berkata, Raja Iblis, kau bisa bergerak sekarang. Raja Iblis Dutian mencibir, kau mempermainkanku, aku tidak akan bergerak. Bocah kecil, tunggu tubuh asliku turun, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Hulinger berdiri dan menyilangkan kaki di pinggangnya. Tuan mudaku punya 100 cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Kinmu berkata dengan penuh arti, Linger, itu terlalu sedikit, bagaimana mungkin 100 cukup? Raja Iblis Dutian terkekeh. Bocah kecil, silakan tunjukkan padaku apa yang kau punya. Jika aku takut, aku akan mempermalukan kultivasiku yang telah kumiliki selama puluhan ribu tahun. Kinmu menasihatinya, apa perlunya? Kita semua dari jalan setan. Karena aku juga dari jalan setan, kau bisa mengajariku bahasa Yudu yang kau tahu dan aku akan membiarkanmu pergi, bukankah itu baik untuk kita berdua? Bah, gerutu Raja Iblis Dutian. Kinmu mencibir, aku akan mengirimmu ke Aula Asure yang untuk membiarkan Biksu Faking membacakan kitab suci kepadamu setiap hari. Biksu Faking suka menebus iblis, jadi dia pasti akan sangat gembira. Raja Iblis Dutian mencibir, hehe, aku iblis yang telah menjadi dewa, menebusku hanya dengan itu. Biarkan Biksu Faking itu datang dan mari kita lihat apakah dia akan menebusku atau aku akan mengubahnya menjadi iblis. Kinmu ragu-ragu, Raja Iblis Dutian benar-benar jahat, jadi jika Biksu Faking datang untuk menebusnya, dia mungkin malah berubah menjadi iblis. Tuan muda, mengapa dia tidak mengubah kita menjadi iblis? Hulinger bingung. Raja Iblis Dutian berteriak dengan jengkel, dasar iblis rubah kecil, apa kalian masih butuh aku untuk mengubah kalian menjadi iblis? Kalian berdua memang seperti itu sejak awal.
Aku mengaku kalah kali ini, akhiri saja aku. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, aku bukan orang seperti itu. Linger, biarkan dia mengikutimu mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara mengendalikan mekanisme ini.